Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sahzali. Nah guys, kali ini saya akan masak ya. Ini adalah boleh dikatakan salah satu ide usaha yang bisa menjanjikan cuan ya. Dan ini saya sudah buktikan ya, kalau saya masak gorengan seperti ini bisa menghasilkan duit. Nah yang saya maksud adalah tahu isi. Bagaimanakah proses terusnya? Kita akan kembali. Nah, langkah pertama kita akan masak tahu terlebih dahulu. Nah, di sini ya tahu yang saya gunakan adalah tahu yang ukuran sedang yang khusus untuk tahu isi, bukan tahu yang ukuran kecil ya. Yang ini adalah kalau kita beli di pasar itu semua tahu ya. Kalau yang tukang jual tahu itu bilang saja kalau kita mau bikin tahu isi. Nah, yang ini adalah tahu isi. Kalau tempat saya di sini ya di Pasaman Barat harganya 1.000 tuh 3 butir ya, ataupun 3 biji tahu dapat Rp1.000. Dan ini ya saya beli 100 tuh dapat 30.000 100 biji ya. Nah seperti itu. Nah tahu tersebut ya kita goreng terlebih dahulu seperti kita menggoreng biasa ya. Tahu yang sehingga berkulit. Nah seperti biasa ya, kalau bagian bawah sudah pun cukup matang dan kita terbalikkan bagian atas. Dan langkah seterusnya setelah tahu masak kita belah ataupun kita sobek sedikit ya, dan kegunaannya adalah untuk memasukkan isinya. Nah sekarang ya tahu saya masih goreng dan seterusnya seperti tadi ya, kita terbalikkan sehingga kedua sisi sudah pun cukup matang dan kita sobek ataupun kita iris sedikit ya untuk memasukkan isinya. Seperti ini ya penampakan tahu yang sudah cukup matang, tidak ada lagi yang bintik-bintik putih seperti itu ya, dan semuanya sudah pun warnanya kayak kuning-kuningan seperti di video. Dan ini saya jual ya di tempat saya di sini di Pasaman Barat ya, di kantin sekolah ya, dan harganya cuma 1.000 1 biji seperti itu ya. Dan ini lumayan laris seperti itu ya kira-kira. Nah ini cukup matang dan kita angkat terlebih dahulu ya, kita sisihkan. Dan langkah seterusnya kita akan masak untuk isinya ya, isiannya kita masak seterusnya ya setelah ini. Oke, langkah seterusnya tahu sudah pun cukup matang ya, dan kita belah sebelah sisi saja ya, dan kita asingkan. Dan sekarang kita akan memasak proses untuk isi ya. Bawang merah, bawang putih yang setelah kita potong kecil-kecil ya, kemudian kita tumis. Dan seterusnya juga daun bawang dan daun seledri yang sudah kita bersihkan, kita potong kecil-kecil dan juga kita tumis bersamaan ya. Dan boleh juga ya kita dulukan bawang merah, bawang putih kira-kira sudah 1/3 layu seperti itu ya, kita masukkan daun seledri dan juga daun bawang sama ya seperti kita menumis biasa. Kira-kira sudah cukup layu, nantinya kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Nah bahan-bahan lainnya yang saya maksud di sini ya, boleh ya kalau kita bikin sayur-sayuran seperti kol, wortel ataupun toge ya pun boleh juga ya. Dan kalau ingin yang lebih rasanya lebih wow gitu ya, boleh juga dikasih ayam suwir ya, ayam yang di suwir-suwir ataupun dipotong dengan ukuran kecil-kecil, ataupun juga boleh dengan kita kasih sosis. Semuanya terserah ya, ikut selera masing-masing. Dan sekarang kita tumis dulu ya bawang merah, bawang putih, daun bawang dan juga daun seledri. Proses bikin tahu isi itu sebenarnya adalah semuanya adalah sama ya, cuman isinya yang berbeda. Boleh kita kasih ayam, kita kasih sayuran, telur, sosis dan lain-lain ya. Semua ikut selera masing-masing dan juga disesuaikan dengan budget dan juga harga yang akan kita jual nanti ya. Ataupun kalau kita masak sendiri di rumah ya, atau untuk keluarga juga boleh kita kasih isinya yang sedikit berkelas seperti ayam seperti itu ya. Dan itu juga terserah ikut selera masing-masing. Oke, kira-kira sudah cukup layu ya, kita masukkan bahan-bahan lainnya. Kali ini saya akan masukkan bihun. Nah bihun ini ya, ini adalah
sebelum kita masukkan proses seperti ini ya, terlebih dahulu bihun itu kita rebus kira-kira separuh matang begitu ya. Dan ini ada bihun, ada wortel, dan juga ada lobak kol. Saya masukkan ya, dan semuanya sudah dipotong kecil-kecil ya, sudah dibersihkan. Dan bihun tadi terlebih dahulu kita rebus sebentar ya, kira-kira separuh matang begitu ya. Dan langkah seterusnya kita masukkan bersamaan dan kita orak-arik ya sehingga cukup layu. Nah, proses seterusnya setelah layu kita masukkan sedikit garam, micin, dan juga penyedap rasa. Dan di sini ya saya masukkan adalah Royco. Nah guys, sampai di sini ya. Kalau kita ingin yang pedas, boleh kita taburi dengan cabai rawit ataupun cabai merah besar yang kita iris-iris, kita potong-potong seperti itu ya. Boleh ditaburi ataupun boleh juga dengan saus ataupun kecap ya. Dan saya gunakan kecap dan sedikit saus seperti itu ya. Dan semua terserah ikut selera masing-masing. Kalau ingin pedas boleh ditaburi cabai ataupun juga boleh dikasih saus ya, ikut selera masing-masing dan disesuaikan juga ya dengan pelanggan. Dan ini adalah mihun yang saya maksud tadi ya, dan sebelumnya sudah direbus kira-kira separuh matang begitu ya, dan sudah dikasih kecap ya, kecap manis yang saya gunakan. Boleh juga ya seperti yang saya bilang tadi, kalau ingin pedas ditaburi dengan cabai rawit ataupun cabai merah besar. Semua ya ikut selera masing-masing, terserah ya. Dan seterusnya kita orak-arik sehingga semua sudah pun bercampur ya, sudah pun menyatu seperti ini. Dan langkah seterusnya kita matikan api kompor dan boleh ya kita isikan lagi ke tahu yang tadinya sudah pun digoreng dan dibelah satu sisi ya. Nah seperti ini ya. Kalau yang ingin lebih higienis ya, mungkin boleh pakai hand glove ya, sarung tangan, ataupun pakai garpu cara memasukkannya. Dan saya sekarang ya, ini adalah tangan sudah saya cuci bersih ya, jadi aman untuk itu ya. Dan dimasukkan sehingga penuh, kira-kira seperti itu ya, kira-kira tidak meledak kalau kita goreng. Nah sudah cukup seperti itu ya. Kita masukkan dan seterusnya kita masukkan ke air yang sudah dikasih tepung ya. Dan tepung yang di sini adalah tepung terigu ya, dimasukkan air dan kita goreng jadilah seperti ini ya. Dan boleh dicoba di rumah, jadi boleh juga jadi ide usaha. Terima kasih yang sudah menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.